Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya KUP, saya CEO Academic Education. Oke guys, pada kesempatan kali ini ada sesuatu menarik nih yang akan saya sampaikan, dan ini masih berhubungan dengan materi sebelumnya, yaitu tentang cara menentukan tujuan belajar. Ya, oke, kenapa kita selama sekolah atau selama belajar itu harus punya tujuan? Nah, seperti yang saya sampaikan kemarin, karena tujuan ini berbanding lurus dengan semangat belajar kita. Atau sederhananya, kalau kita ingin semangat belajar, kita harus punya tujuan dalam belajar tersebut tiap semesternya. Oke, mungkin yang jadi pertanyaan, gimana sih Kak cara menentukan tujuannya itu gitu ya? Apakah tujuannya harus banyak atau misalkan sedikit? Nah, ini saya akan ngasih tips dan trik gimana caranya supaya bisa menentukan tujuan belajar. Ya, seperti yang ditampilkan di slide ya. Ada 4 poin. Pertama, tujuannya harus besar. Kemudian, tujuannya harus yang bermanfaat. Ketiga, tujuannya harus kuat. Keempat, harus fokus dengan tujuan itu. Oke, mari kita bahas satu-satu ya. Pertama, tujuannya harus besar. Kenapa tujuannya harus besar? Karena kalau misalkan kecil, ketika tidak dicapai, maka tidak akan ada sisa tujuan yang bisa kita capai. Atau sederhananya gini, seperti yang dikatakan oleh Bung Karno. Raihlah cita-cita setinggi langit. Kenapa? Karena ketika kalian tidak bisa meraih langit, setidaknya kalian bisa jatuh di antara bintang-bintang. Ya, begitupun tujuan. Jadi tujuannya harus besar. Misalkan juara umum satu angkatan, itu tujuannya besar. Ketika kalian tidak berhasil mencapai tujuan tersebut, setidaknya kalian bisa berhasil juara satu tingkat kelas. Ya, itu tujuan besar. Contoh lainnya, saya ingin juara Olimpiade Fisika tingkat internasional. Nah, itu bagus, tujuannya besar. Kenapa harus seperti itu? Karena ketika kalian gak berhasil mencapai tujuan juara Olimpiade tingkat internasional, setidaknya kalian berhasil memenangkan juara tingkat nasional atau tingkat provinsi gitu. Maka tujuannya harus besar. Jadi orang-orang besar bukan orang-orang yang badannya gemuk ya. Orang-orang besar, orang-orang berhasil, itu kenapa bisa berhasil? Karena tujuan mereka adalah besar gitu ya. Oke, yang kedua. Yang kedua ya, tujuan harus yang bermanfaat. Ya, jadi tujuannya harus yang bermanfaat, tidak boleh yang tidak bermanfaat. Karena tujuan yang akan membuat kita berhasil, tujuan yang bermanfaat baik buat diri kita sendiri, buat keluarga, atau buat teman-teman kita. Ya. Nah, karena gini guys ya, saya yakin setiap siswa tujuan semangat sekolah itu berbeda-beda. Ada yang tujuannya bagus, ada yang tujuannya kurang bagus. Ada yang tujuannya semangat sekolah karena ada pacarnya. Ada tujuan semangat sekolah karena ada guru tertentu yang disukai, bukan disukai secara hati ya. Maksudnya senang ketemu guru tersebut. Atau ada yang semangat berangkat sekolah karena gak betah di rumahnya, karena di rumahnya misalkan disuruh-suruh oleh orang tua gitu ya, gak dikasih uang jajan. Ada yang semangat sekolah karena punya tujuan ingin juara kelas ya, atau ingin juara olimpiade. Itu beda-beda. Dan yang tepat mana yang akan membuat kamu berhasil adalah tujuan yang sifatnya bermanfaat ya. Dan tujuan ini yang akan diridhoi oleh Allah. Kalau tujuan kita tidak bermanfaat, pasti untuk menggapai tujuan itu akan susah karena tidak diridhoi oleh Allah. Kemudian yang ketiga, tujuan harus kuat ya. Kenapa harus kuat? Supaya kalian ke poin keempat, supaya kalian nantinya fokus. Jadi kalau misalkan kalian menentukan tujuan, jangan ngasal. Misalkan karena sama guru kalian di sekolah disuruh nulis tujuan, kemudian kalian asal nulis tujuan saya ingin ranking 1
tapi tidak dijalanin step by stepnya. Nah, itu tidak akan menumbuhkan motivasi buat kalian, ya. Tidak akan menumbuhkan motivasi buat kamu. Jadi, si tujuannya harus kuat. Kalau kamu menentukan tujuan ingin lulus semua mapel 3D remedial, maka itu harus benar-benar kamu kejar. Harus benar-benar kamu tuju, kan yang namanya juga tujuan. Bukan apa ya? Bukan tujuan palsu. Kalau yang namanya tujuan harus dituju, ya. Harus diusahakan bisa tercapai gitu. Oke. Nah, itu yang ketiga ya. Kenapa harus kuat lagi tujuannya? Gini, tujuan itu bisa merubah motivasi kita secara drastis, ya. Ini saya punya sedikit cerita. Saya kelas 8 sempat ranking ketiga terakhir, ya. Ingat pada waktu itu, pada saat pengumuman wali kelas, dan wali kelasnya juga luar biasa ya. Jadi diumumkannya dari akhir, guys. Ya, dari akhir. Saya ingat ranking 35, ranking 34, Agus ranking 33, Ujang Permana. Itu orang tua saya di pinggir saya sampai matanya mau keluar karena kaget gitu. Nah, saking kagetnya saya juga waktu itu saya merasa menyesal karena pulang ke rumah orang tua sampai menangis. Nah, saktinya ini bukan palsu ya, kelas 9 saya juara umum kedua seangkatan, guys. Ya, itu asli. Kalau nggak percaya nanti saya kasih nomor teman saya, silahkan kamu tanyakan ke teman saya. Itu juara umum kedua. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada saat kelas 9 saya punya tujuan kuat. Pada waktu itu tujuan saya ingin masuk SMA favorit di Cianjur, ya. Dan itu sangat kuat. Saya ingin sekali masuk ke sana, ya. Kuatnya levelnya udah level dewa. Nah, sehingga mendorong saya mengeluarkan seluruh kemampuan saya, memotivasi saya, sehingga saya berubah, ya, dari semua pola belajarnya jadi rajin, dengan guru jadi dekat, tutur kata jadi bagus, sikap berubah karena punya tujuan yang kuat tadi. Oke, itu pentingnya kenapa tujuan kita harus kuat. Nah, kemudian yang terakhir ya, harus fokus dengan tujuan itu. Jadi kalau misalkan kamu sudah menentukan tujuan, step selanjutnya kamu harus fokus dan konsisten dengan tujuan tersebut. Jadi misalkan nih, kamu sudah menulis di semester ini saya harus lulus PAS Fisika, maka kamu harus fokus mengejar tujuan tersebut. Jangan sampai di perjalanan pindah-pindah tujuan. Misalkan tujuan saya ingin juara eskul, pindah tujuan ini ditinggalkan. Nah, yang kalau misalkan polanya seperti itu tidak akan tercapai, ya, karena kita tidak fokus, ya. Oke, kenapa juga kita harus fokus? Karena gini, kalau kita fokus ke tujuan, maka kita akan mengabaikan sesuatu yang tidak bermanfaat di sekitar kita, ya. Ya, contohnya di depan ada suatu titik, kita fokus ke dalam titik tersebut, sehingga kita tidak akan melihat titik-titik di sekitar kita karena kita sudah fokus, ya. Nah, itu tips dan trik supaya kita bisa menentukan tujuan belajar. Nah, ini penting kamu tentukan supaya kamu bisa semangat belajar setiap hari dan bisa konsisten. Itu aja yang bisa saya sharingkan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kamu senantiasa menjadi siswa berprestasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akademika Education, cerdas berprestasi.